kerap kali orang menggunakan ayat-ayat kitab suci itu tidak dilihat dalam konteksnya, tapi dipakai untuk menjadi alat legalitas kekerasan, dan itu hanya untuk kepentingan merebut kekuasaan. Balik lagi bersama saya Natalia Lorenz di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan viewers jpnn.com, seperti yang diketahui, hari Minggu kemarin telah terjadi aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Hal ini menandakan bahwa terorisme masih ada di negara ini. Dan untuk itu kita bakal membahas khusus soal radikalisme dan terorisme bersama staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Beni Susatyo yang juga seorang tokoh agama Katolik. Halo Romo, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Romo, sehat ya? Sehat. Nggak apa-apa Romo, dibuka aja dulu biar ngomongnya lebih nyaman. Ini Romo, dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu ini, Romo pertama kali taunya siapa yang memberitahu Romo soal adanya peristiwa pemboman depan gereja itu? Ya, waktu itu dapat banyak ya dari teman-teman lewat WhatsApp ya, jaringan, dan memberitakan. Waktu itu saya buka, kemudian ada foto yang menggemparkan gitu, bom meletus itu. Nah, kemudian saya dapat banyak telepon dari teman-teman yang ngabarkan ada peristiwa pemboman setelah selesai misa Minggu Palem, itu sekitar jam 10-an di pintu gerbang katedral. Nah, waktu itu jumlah berapa korban kita belum tahu. Hanya waktu itu katanya bom sempat dihadang oleh petugas keamanan gereja. Nah, setelah itu ikuti perkembangan di televisi dan dari jaringan teman-teman hubungan komisi antaragama yang dulu memang saya lama di komisi hubungan antaragama di KWI, hampir 4 periode. Jadi banyak linknya ya. Banyak link mengabarkan itu semua. Dan itu kan disebutkan ada 20 orang yang menjadi korban luka. Sampai saat ini apa Romo mendapatkan informasi terkait keadaan dan kondisi mereka, termasuk dari fisik maupun psikis mereka? Ya, kondisi mereka ada luka terbakar, ada luka biasa, tapi masih dalam perawatan. Dan kita lihat pemerintah secara serius menangani mereka, bahkan beberapa dipindahkan yang dari rumah sakit Medik Gereja Katolik Stella Maris pindah ke rumah sakit Polri Bayangkara. Jadi memang dalam perawatan, dan sampai sekarang kabarnya sih dalam situasi yang membaik ya. Kalau sampai saat ini, kan ini sebentar lagi akan Paskah ya Romo. Bagaimana dengan Romo-Romo pastor yang ada terutama di wilayah Makassar dan sekitarnya? Bagaimana mereka? Apakah mereka tetap akan menggelar misa sampai dengan Paskah, walaupun mungkin ada ketakutan juga gitu Romo? Ya, dari komunikasi dengan Keuskupan yang Monsinyur John Liku ada, itu sebenarnya kan sudah gereja beri instruksi kan. Artinya kalau kita lihat masa pandemi COVID ini, sebenarnya misa kan banyak di online. Jadi kalau misa itu kebanyakan yang biasanya 6 kali itu paling sekali, dan itu kan dibatasi 1/4 lah, nggak sampai ya. Misalnya katedral yang biasanya 6.000 itu hanya 100, karena hanya lingkungan dibatasi, bahkan harus mendaftar. Dan itu pun tidak semua umat bisa ikut, karena dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Dan sebenarnya misa yang kemarin lakukan Minggu Palem itu kecil jumlah umatnya, karena kan hanya 1/4 dari kapasitas yang gereja yang terdaftar. Jadi sebenarnya kan sejak setahun yang lalu gereja sudah melakukan itu. Nah, tetap digelar misa-misa itu memang dengan 2 misa kehadiran fisik yang dibatasi dan online, karena dampak seperti ini kan umat tidak perlu khawatir dan takut kan. Trauma bom ini kan berkali-kali terjadi. Ini bukan pertama kali kan, tapi kan tetap aja terjadi kesadaran umat bahwa teror itu memang diciptakan untuk menakut-nakutin. Teror itu mencari sensasi, tapi juga mencari perhatian. Maka selalu memilih fasilitas-fasilitas yang vital, tapi yang punya dampak juga di internasional, untuk menunjukkan eksistensi mereka itu ada. Maka kita tidak perlu terlalu takut dan khawatir. Justru kalau kita takut khawatir,
misi mereka itu berhasil karena terorisme itu tujuannya memang untuk nakut-nakuti. Jadi mereka justru kayak bangga gitu ya, Iya, kalau kita takut. Takut, dan juga mereka senang kalau kita menyebarkan foto-foto mereka, menyebarkan kegiatan mereka, aktivitas mereka, ya mereka dianggap jadi hero. Justru kita harus membatasi ruang gerak mereka. Bagaimana terorisme itu dipersempit ruangnya, dia tidak diperbolehkan eksistensinya itu ada. Maka pengguna media sosial harus bijak dan jangan men-sharekan aktivitas terorisme itu, karena kita aktivitas itu di terorisme itu di-share, wah mereka merasa eksistensinya diakui dan mereka akan menjadi hero. Lah ini yang berbahaya. Jadi kan persoalan terorisme itu persoalan ideologi karena dia manipulasi kan. Ajaran agama dimanipulasi untuk kepentingan politik sesaat. Itu di dalam bukunya Mayes dan bukunya Film or Religion. Mayes itu mengingatkan akan bahaya taksir dari agama yang sempit, yang untuk kepentingan politik dan perebutan sumber daya alam dan ekonomi. Kerap kali orang menggunakan ayat-ayat kitab suci itu tidak dilihat dalam konteksnya, tapi dipakai untuk menjadi alat legalitas kekerasan, dan itu hanya untuk kepentingan merebut kekuasaan. Dan itu yang berbahaya, kata Mayes. Maka taksir itu sangat berbahaya ketika taksir itu tidak dilihat dalam bahasa Jermannya Sinnlebennya, yaitu kondisi situasi politik pada waktu itu, sosial, budaya, ekonominya pada waktu itu. Lah bahayanya kalau dia lihat dalam konteks, itu bisa dimanipulasi untuk kepentingan perebut kekuasaan dengan cara apa? Memanipulasi untuk kepentingan kekuasaan dengan mengorbankan orang yang tidak berdosa karena otaknya dicuci itu. Ya udah cuci otak tadi itu ya. Terus Romo, saya lanjut dulu yang soal tentang pengamanan di gereja. Di semua gereja Katolik itu apakah ada semacam petugas keamanan khusus dan juga perlengkapan CCTV gitu untuk, apalagi gereja termasuk salah satu tempat tujuan adanya teror-teror seperti itu. Jadi gereja ada pengaman, petugas protokol gereja kan ada, yang mempersilahkan orang itu ada mekanismenya. Jadi kan selama ini mekanisme kalau keamanan di dalam ditangani oleh pihak gereja, kalau di luar kerjasama kan. Pengamanan gereja itu kan berlapis-lapis. Ada TNI, Polri, Pramuka, bahkan Banser, bahkan masyarakat untuk menjaga hari-hari besar. Nah, hari-hari besar yang biasanya itu marak karena jumlah umat bisa ribuan, tapi karena pandemi COVID ini kan umat kan tidak terlalu banyak, sehingga keamanan gereja menurut saya ya cukup kondusif. Makanya ketika masuk itu kan kalau kasusnya pernah di katedral itu kan ada pintu gerbang, sehingga orang masuk ke pintu gerbang yang sekarang gereja itu kan nggak gampang, karena di situ ada penjagaan. Kedua, kalau dia misa kan harus menunjukkan surat semacam dari lingkungan, daftar, kemudian itu barcode ya, kemudian kan barcode itu kan dengan HP kan di scan kan, kemudian orang bisa masuk karena ada pengawasan itu. Sehingga ketika orang asing mau masuk ya pasti dihadang. Nah, maka bom itu meledak bukan di dalam gereja, di luar. Nah, kalau suasana biasa kan disulit seleksi seperti ini. Biasanya orang mudah masuk karena tidak ada. Tapi biasanya kalau hari-hari besar, gereja kan ada tempat untuk metal detector itu biasa kan di pintu gerejanya itu. Tapi terorisme itu memang canggih. Betul. Jadi dia bisa manipulasi, apalagi kalau sudah otaknya tercuci, ya dia bisa apapun dengan cara apapun, karena kematian bagi dia menuju surga itu. Sehingga mereka akan nekat dan tidak ada rasa takut, dan terorisme itu kan tidak terjadi di Indonesia saja, di dunia juga sama kan. Kurang apa, Amerika yang canggih aja juga pernah bobol kan. Kalau terkait dengan tugas Romo di BPIP kan tentang pengamalan Pancasila, tentu ada hubungannya juga dengan melawan radikalisme. Sejauh ini Romo melihat radikalisme di Indonesia setelah Romo di BPIP itu seperti apa sih, Romo? Jadi gini, kalau kita hasil riset, intoleransi itu kan meningkat. Baik institut, setara institut, kemudian Universitas UGM, ya studi mengenai lintas agama, hampir semua mengatakan pasca setelah reformasi, terorisme itu meningkat. Intoleransi itu meningkat. Intoleransi itu kan akibat dari pemahaman terhadap agama yang tidak utuh, sehingga
mereka melihat kebenaran absolut hanya miliknya yang lain salah. Kemudian yang terjadi adalah mereka menggunakan kekerasan. Jadi intoleransi itu bibit dari radikalisme, dan ini akhirnya tingkat ketiga dia bisa menjadi terorisme. Jadi pelaku-pelaku teroran dari hasil riset setara dan banyak riset-riset lain, peluang potensi menjadi terorisme itu cukup besar. Indikatornya sedang meningkat itu apa aja, Romo? Meningkat karena jumlah kasus intoleransi itu meningkat dari tahun ke tahun. Jadi menghalangi orang untuk beribadat, kemudian terjadi vandalisme terhadap kekerasan menggunakan agama, kemudian ujaran kebencian, itu kan bagian dari terorisme. Terorisme itu kan sikap yang melawan keragaman kemajmukan. Jadi intoleran itu adalah pelaku-pelaku baik dengan verbal maupun non verbal menghalangi yang namanya jaminan dari konstitusi itu. Konstitusi pasal 29 kan jelas. Negara menjamin setiap orang untuk melakukan aktivitas beragama dan memberi jaminan personal bagi setiap orang untuk melakukan jaminan untuk beribadat dan berekspresi terhadap keragaman, kemajmukan dan keimanan seseorang. Romo, apakah dari BPIP dan mungkin Romo ikut banyak kegiatan yang berhubungan dengan toleransi dan sebagainya, apa punya data daerah mana yang paling rawan intoleransi itu, daerah-daerah mana saja gitu? Ya kalau dari hasil riset setara kan sama White Institute memang yang masih tinggi kan Jawa Barat, paling tinggi. Tetapi toleransi tidak bisa dilihat data per data. Karena toleransi itu kan paham pikiran seseorang yang dipengaruhi sehingga seseorang itu menganggap kebenaran dirinya yang absolut, yang lain salah. Maka hitam putih cara berpikirnya. Jadi nggak bisa pakai data yang pakai data itu. Dari data itu hanya menunjukkan bahwa toleransi terjadi karena apa? Lebih pada melihat aktivitas. Aktivitas itu menyangkut pelarangan ibadat, intimidasi, itu dicatat. Dan itu menjadi rekaman. Kemudian dari angka ini kan lebih studi-studi kuantitatif ya, karena kuantitatif kan berdasarkan dari angka-angka tindakan pelanggaran itulah akhirnya diberi satu yang namanya jumlah number. Nah dari situ akhirnya jumlah kasus yang diukur dari angka-angka itu. Tapi yang sebenarnya yang harus kita lihat, intoleransi itu apa sih sumbernya? Akarnya itu tadi, akar dari satu pemahaman agama yang tidak utuh. Dan pemahaman agama itu bisa juga orang, karena sekarang dunia itu gadget, orang belajar dari dunia internet. Jadi semua dari pokoknya dari medsos. Medsos itulah bahayanya orang belajar dari medsos, dia hanya dapat sepotong-potong. Lah pemahaman ayat yang sepotong-potong ini berbahaya. Karena di situ dia tidak lihat secara utuh konteksnya apa, situasinya bagaimana. Nah, dalam bahasa Jerman Sinleben yang saya katakan itu berbahaya karena apa? Orang bisa salah persepsi dan salah menaksirkan itu. Lah apalagi kalau kita melihat yang sekarang gejala di media sosial itu, orang orang itu menggunakan ayat itu asal digunakan dan dimanipulasi. Dia jadi tidak tahu, tafsirkan berbeda-beda. Dan taksiran itu kan tergantung dari selera dia. Bukan dalam penaksiran memahami konteksnya itu, karena studi kitab suci itu gak gampang. Jadi orang belajar kitab suci itu butuh puluhan tahun. Karena untuk memahami karena memahami pertama bahasa aslinya, memahami sastranya, memahami situasi politik budayanya, antropologinya. Jadi studi kitab suci itu paling sulit. Karena untuk bisa menaksir kitab suci, orang harus tahu bahasa aslinya. Nah dalam bahasa aslinya itu orang harus tahu bagaimana teks itu dalam konteksnya itu, dan itu butuh pelajaran yang paling sulit. Jadi orang ahli Alkitab itu butuh waktu 125 tahun. Kadang-kadang bahasa aslinya itu orang harus dalamin. Karena bahasa itu kan nggak salah, karena bahasa itu kan multitaksir. S dan T aja berbeda, lafal itu beda, tekanan juga beda. Lah pelajari bahasa kitab suci itu nggak gampang. Jadi orang yang menaksirkan kitab suci tidak sembarangan, ada otoritas. Nah otoritas itu yang diberi kewenangan karena dia belajar
ilmu mengenai Alkitab ini misalnya, itu mengenai kitab suci itu. Dan ahli taksir itu harus melihat dalam situasi konteksnya. Dan dia selalu membandingkan taksiran itu dengan taksiran sebelumnya, apa sih maksudnya. Nah, kalau kita hanya mau lihat tanpa melihat taksir itu dalam sinlibennya, situasi konteksnya, kondisinya, struktur politik pada waktu itu, ekonomi, budayanya, ya kita tidak bisa memahami konteksnya mengapa kitab ayat ini mengatakan ini. Begitu ya betul. Romo, karena sudah banyak ngomong soal intoleransi, Romo pernah menjadi korban dari intoleransi itu nggak sih? Pernah merasakan sendiri gitu? Ya pernah ya waktu itu ya, udah kisah lama lah itu waktu itu yang diculik Diceritain itu. lagi dong Romo. Ya udah, itu kan biasa, itu kan biasa itu. Ya itu kan karena ya itu tadi karena apa? Orang nggak memahami. Jadi gini loh, karena kadang-kadang bahayanya adalah bahwa ketika orang itu dicuci otaknya, kemudian menganggap dia yang paling benar, yang lain salah, dia bisa melegalkan darah seseorang karena dianggap dia musuh. Karena merasa dia benar dia musuh, salah, dia musuh. Padahal setiap agama itu mengajarkan nilai kemanusiaan yang universal. Agama tidak pernah mengajarkan yang namanya pembunuhan, karena semua agama melarang orang membunuh. Bahkan semua agama menghargai setiap binatang pun harus dicintai. Tetapi mengapa tiba-tiba orang kehilangan suara hatinya? Bahkan kerap kali orang atas nama agama dia bisa membunuh orang lain. Ya karena mendapatkan yang disebut labeling itu. Jadi ketika orang dilabel, kemudian orang itu mendapatkan jati pasti pembenaran yang dikatakan Mayes menjadi alasan perang suci, perang kebenaran suci, maka dia bisa melegalkan segala cara tanpa merasa berdosa karena dia dibenarkan bahwa tindakan ini dia masuk surga. Maka Mayes itu selalu mengatakan hati-hati karena agama itu mudah dimanipulasi oleh kepentingan kekuasaan politik untuk merebut kekuasaan, dan kepentingan itu kerap menggunakan tangan-tangan orang-orang yang tidak berdosa. Dan itu yang terjadi, dan itu kan sejak lama kan. Bagaimana merebut kekuasaan, meminjam tangan orang lain, itu kan lama sekali kan. Iya betul. Romo, ini masih terkait dengan tugas Romo di BPIP, terus dengan angka intoleransi yang tinggi dan juga masih ada radikalisme, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh BPIP untuk melawan penyebaran paham-paham seperti ini? BPIP nggak bisa sendiri. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bekerja sama, misalnya dengan BNTP, Badan Penanggulangan Terorisme itu kerjasama dalam hal bagaimana kita membuat konten-konten. BPIP misalnya bagaimana mencoba mengajarkan kembali Pancasila itu mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, dan ini mempersiapkan itu. Kedua ya buat pelatihan-pelatihan training pada guru, kepada para generasi milenial, lebih pada bagaimana mensosialisasikan Pancasila. Karena kita mau jujur, generasi milenial berharap sekarang Pancasila diajarkan kembali. Itu hasil risetnya Indikator ya. Brudin tadi kan mengatakan kenapa? Karena ketakutan generasi milenial terhadap intoleransi dan radikalisme. Itu kan jelas dari hasil surveinya. Jadi mereka minta itu. Berarti kan minta karena kesadarannya mulai muncul. Sebab kalau ini dibiarkan, bangsa ini bisa porak-poranda. Nah, maka ke depan memang BPIP punya tugas berat. Bagaimana mensosialisasikan, mensinergikan Pancasila itu menjadi habitualisasi bangsa. Jadi gugus insting yang mengajar berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi. Karena Pancasila itu menyangkut internalisasi rasa. Apakah orang punya rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, persatuan, rasa musyawarah dan keadilan. Kalau orang tidak punya rasa, sulit. Jadi Pancasila itu Pancasila itu karena itu dia tidak hanya menjadi dasar tapi menjadi ideologi. Kalau dia menjadi ideologi, menjadi praksis kehidupan. Kalau dia menjadi praksis kehidupan, dia juga menjadi praksis dari pengambilan kebijakan. Nah, maka internasi Pancasila itu harus mewarnai semua regulasi undang-undang. Jadi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sulit nggak sih Romo sosialisasi Pancasila untuk saat ini? Dengan maksudnya ada medsos dan juga banyak informasi di luar sana yang bisa ditampung sama orang lain.
Sulit nggak, terutama untuk kalangan muda? Gitu? Enggak, sebenarnya kalangan muda itu kalau kita melihat cara hidup mereka itu sudah mengintegrasikan nilai Pancasila. Kita melihat bagaimana ketika anak-anak muda bergerak dalam mengatasi pandemi COVID, kan luar biasa. Itu kan menunjukkan bagaimana gotong royong, kebersamaan, kerja mereka jaringan, bagaimana mereka menjadi relawan, bagaimana mereka mendistribusikan yang namanya obat-obatan, mendistribusikan makanan dengan menggunakan network jaringan gadget, itu kan luar biasa. Jadi tapi anak-anak muda itu kan butuh yang namanya keteladanan. Harus ada yang menjadi role model. Jadi banyak harus menjadi role model, dan banyak konten-konten anak muda itu yang kreatif yang menyesuaikan Pancasila dengan gaya anak-anak muda. Maka kalau kita melihat sebenarnya masyarakat kita ini mengaplikasikan Pancasila dalam tindakan. Karena mereka memiliki Pancasila itu dalam rasa. Problem kita bagaimana internalisasi Pancasila itu dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan itu yaitu nilai Pancasila harusnya melindungi martabat manusia dan martabat orang kecil. Kalau selama ini kebijakan-kebijakan sudah sesuai seperti yang kadang-kadang kebijakan itu kadang-kadang itu melupakan. Contohnya misalnya kemarin rame kan persoalan mengenai beras, impor beras itu. Lah, tapi untung Presiden dengan konsisten mengatakan tidak perlu impor karena kemandirian. Kalau Pancasila menjadi harus kebijakan, harusnya berpihak pada petani dong. Lah ini yang harus dikritisi. Jadi sebenarnya di sini pentingnya media secara kritis melihat kebijakan itu, tapi memberi solusi. Karena dalam Pancasila itu kan pentingnya musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu adalah prinsipnya adalah bagaimana demokrasi dibangun berdasarkan kebersamaan masyarakat, tapi demokrasi yang memberi solusi. Jadi kita boleh kritik tapi kritiknya itu harus sesuai dengan nilai-nilai ketimuran. Tidak boleh menyinggung agama, tidak boleh menyinggung adat istiadat, tidak boleh menyinggung pribadi seseorang, tapi kritik itu kritik yang membangun, memberikan solusi terhadap perubahan. Dan itulah musyawarah mufakat mencari titik temu demi kesejahteraan masyarakat. Ada nggak sih Romo kalangan-kalangan yang susah ditembus ketika sosialisasi soal Pancasila gitu? Ya sebenarnya kalau pendekatan humanis nggak ada yang sulit ya. Tapi pendekatan sekarang ini adalah bagaimana kita mampu mewujudkan Pancasila itu dalam era kekinian. Artinya sejauh mana melibatkan anak-anak generasi gadget ini untuk membuat konten-konten yang membangun keoptimis bangsa ini. Dan itu banyak. Jadi gerakan anak-anak muda yang menyintai Pancasila itu luar biasa sekarang ini. Tinggal bagaimana BPIP mampu membangun sinergi, mampu membangun gerakan bersama, karena itu tugas bersama. Dan anak-anak kreator itu luar biasa. Nah, sosialisasi yang paling mudah itu sekarang lewat dunia film dan dunia animasi. Dan ini yang kreatif ini. Makanya memang BPA harus melibatkan banyak anak-anak kreatif. Kan banyak anak kreatif, banyak juga yang sudah mencintai Pancasila, tapi ada juga yang susah untuk dirangkul gitu Romo. Itu gimana caranya biar mendekatkan diri dengan mereka tuh, ada nggak kiat-kiat khusus? Ya, gitu? kiat-kiatnya ya merangkul mereka itu harus sentuhan hati. Yang bisa merangkul ya anak-anak milenial. Maka BPIP memberikan pelatihan-pelatihan untuk generasi milenial ini. Lah yang paling mendasar menurut saya adalah perubahan paradigma. Dalam hal penyosialisasikan ideologi Pancasila itu tidak bisa lagi doktrinal. Tapi harus lewat keteladanan, harus lewat contoh, harus lewat role model. Maka BPIP membangun optimisme itu dengan membuat ikon. Sekarang ada 74 ikon, nanti besok 75 ikon. Karena ikon-ikon itulah orang-orang yang mampu mengamalkan Pancasila lewat tindakan. Jadi ada orang ragerawan, ada seniman, ada budayawan, ada penemu-penemu luar biasa kita. Terus ada sosialawan, ada juga pemberhati sosial. Dan orang-orang itu menjadi role model karena mereka menjalankan Pancasila dalam praktek hidup. Contoh misalnya seorang dokter Apung dapat main. Itu kan luar biasa. Karena dia menjalankan nilai ketuhanan dan kemanusiaan
dia menghadapi tantangan terjangan ombak, tapi demi alasan kemanusiaan dia menolong sesamanya. Itulah Pancasila. Selain itu ada contoh-contoh yang tadi Romo sebutkan, itu bisa sebutkan nama-namanya beberapa ikonnya itu. Banyak. Contohnya Butet. Oh iya. Selamat Mas ya. Ya budayaan Mas Slamet. Iya. Selamat Raharjo. Oh iya, Selamat Raharjo. Itu kan Garin Nugroho. Iya. Banyak juga, ada juga Ki Dalang Mantep juga mendapatkan penghargaan ikon Pancasila. Karena Mantep dengan dalangnya itu banyak membantu kita mensosialisasikan Pancasila. Kalau Romo selama ini gimana caranya, semacam tips lah agar kalangan muda itu membentengi diri dari radikalisme itu seperti apa sih? Apa yang harus mereka lakukan, Romo? Selain dari orang luar juga melindungi mereka, tapi dari dalam diri mereka tuh harus seperti apa, Romo? Ya berpikir kritis. Jadi anak muda itu jangan mudah percaya kalau mendapatkan namanya virus yang mengajarkan kekerasan, virus yang mengajarkan perpecahan, virus yang mengajarkan penghancuran terhadap martabat manusia. Maka anak muda harus kritis. Jangan ketika melihat ada konten-konten yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan nilai-nilai yang menghancurkan persatuan, delete aja. Berarti tergantung karakter diri orang masing-masing buat menahan itu. Gitu. Tapi tergantung dari kemampuan kita sekarang untuk memilah-milah. Kalau kita dapat ajakan teman, kemudian kita mendapatkan pendidikan, pendidikan atau teman memberikan buku, tapi buku itu yang mengajarkan ayat yang menyambung dengan kabel, ya jangan diikuti. Jadi akhirnya dalam situasi terakhir ini memang pentingnya pendidikan literasi terhadap media sosial. Karena literasi media sosial sangat membantu orang untuk lebih memilah-milah dan tidak mudah terprovokasi. Jadi yang paling mendasar sekarang adalah gunakan nalar sehat. Hanya dengan nalar sehat kita bisa tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi kekerasan itu yang saya sebut kultur kematian. Karena terorisme itu kultur kematian kok. Mereka itu takut hidup kok. Mau makanya mati, mau bunuh diri. Sebenarnya kan kultur kematian. Dan itu mengkhianati terhadap nilai-nilai ketuhanan. Karena Tuhan yang memberi hidup kok, yang bisa nyabut hidup kan Tuhan. Jadi dia mengkhianati sebenarnya imannya. Romo, ini tadi kan kita sudah bicara soal intoleransi. Kalau toleransi sendiri di Indonesia sudah cukup baik belum, Romo? Kalau kita melihat toleransi dari kata tolerar, saya menghargai meskipun saya berbeda. Indonesia itu melampaui itu. Karena di Indonesia contoh ya, kalau kita ke Mojokerto, Anda akan melihat namanya Candi Seribu. Di situ ada 1000 keyakinan, kepercayaan pada waktu zaman hidup Buddha bisa hidup rukun. Karena apa? Karena di Indonesia itu kita itu multikultur sejak awal kok. Jadi kita ini kalau jujur nenek moyang kita mana aslinya? Kita ini semua ada kok. Bercampur. Jadi bangsa Indonesia itu tidak monolit. Tapi kita ini sudah sejak lahir procot bayi itu kita itu sudah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rahim kita itu memang Bhinneka Tunggal Ika. Maka darah kita campuran. Karena nenek moyang kita kan campuran dari Mongolia, maka ada wajah sipitnya, campuran dari Timur Tengah, campuran dari budaya Eropa, campuran juga dari macam-macam lah. Karena kita kan percampuran kan, karena kita ini kan semi kosmopolitan, sehingga orang asli Indonesia itu nggak ada. Udah campur semua, jadi budayanya juga banyak. Campur. Kalau Romo melihat saat ini di pemerintahan Presiden Jokowi, di era demokrasinya itu sudah berjalan dengan baik belum sih, Romo? Jadi kalau kita bicara demokrasi, ukuran demokrasi itu kan persepsi publik. Dan itu cukup baik ya, dengan segala hal kita berhasil membangun demokrasi tanpa kekerasan. Pemilu berjalan meskipun dengan keras, tapi tanpa kekerasan. Dan itu diakui dunia. Jadi ukuran demokrasi itu kan sebenarnya adalah persepsi publik, kedua tanpa kekerasan, kedua kita mengalami perubahan politik dengan aman damai kok. Dan itu prestasi yang harusnya kita akui. Kalau ada kekurangan biasa. Karena dalam demokrasi itu butuh yang namanya kematangan dalam dunia demokrasi.
Dan dalam demokrasi itu selalu ada masa-masanya di mana demokrasi itu diuji. Amerika aja banyak demokrasi juga ada masalah kok, kemarin pilpres. Masih ada teror juga. Jadi jangan kita ini melihatnya secara utopis. Utopis itu seolah-olah bahwa ada memang catatan-catatan itu harus dicatat secara kritis, tapi jangan kita melihat yang cukup besar baik, yang negatifnya. Tapi cari yang positif juga banyak kok. Jadi positifnya bahwa kita negeri berbesar Muslim yang mampu menjalankan demokrasi dan itu diakui dunia. Kalau soal intoleransi dan toleransi di zaman Presiden Jokowi dengan zaman presiden sebelum-sebelumnya lagi, menurut Romo semakin membaik atau masih banyak PR? Ya gini, kasus intoleransi kan tidak di Indonesia, hampir semua belahan menghadapi, Eropa juga menghadapi, ini krisis global. Maka semua menghadapi situasi yang sama. Tetapi kalau kita akui Presiden Jokowi itu mempunyai politik gubil untuk mengatasinya. Maka kalau kita melihat bagaimana politik Pak Jokowi untuk mengatasi itu, mulailah mengembalikan kultur budaya. Maksudnya setiap hari upacara misalnya, kan pakaian adat, dihidupkan Kamis, gitu. Itu kan mau menghidupkan kembali keragaman kemajemukan. Terus Pak Jokowi selalu ngomong kembali Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang dulu masa reformasi sulit diungkapkan. Lah, maka ekosistem ini yang penting. Bagaimana pejabat publik mengembalikan kembali Pancasila itu menjadi pembicaraan publik. Ini yang hilang setelah reformasi. Lah Pak Jokowi mau mengembalikan itu. Tetapi Pak Jokowi juga menyadari bahwa Pancasila, ideologi bangsa itu harus dalam tindakan. Maka dia membangun infrastruktur luar Jawa. Kalau hitung-hitungan politik, pragmatisme cukup Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, karena prioritas. Tetapi mengapa dia membangun pembangunan sampai ke perbatasan Kalimantan? Meskipun belum semuanya tersentuh, tetapi ke NTT, Bendungan, kemudian ke Papua, daerah Indonesia Timur. Ini kan ingin menunjukkan tentang pentingnya sila persatuan, sila ketiga dan sila kelima keadilan sosial. Kalau tidak sempurna, iyalah, semua tidak akan yang sempurna. Tetapi politik will sudah mengarah ke situ. Kalau menurut Romo, kan Presiden sudah memberikan banyak contoh terkait itu. Tapi Romo melihat masih ada nggak sih pejabat-pejabat publik maupun mungkin anggota parlemen yang anti terhadap pemerintahan, mereka masih menunjukkan kayak sifat-sifat yang mengarah kepada intoleransi. Gitu Romo mau melihat sampai ke situ? Ya saya nggak melihat ya, tetapi kadang-kadang kan biasa politik itu kan jualan kan. Dia punya marketingnya sendiri-sendiri. Tetapi saya melihatnya sih elit politik dalam visi hidup berbangsa itu sudah satu ya, bahwa Pancasila harus menjadi visi bersama. Tapi problem kita adalah bagaimana itu menjadi roh dari pengambilan kebijakan. Maka kita berharap dalam hal nanti demokrasi itu nilai Pancasila itu diterapkan. Sehingga nanti pejabat-pejabat publik itu pegangannya adalah konstitusi. Maka konstitusi itu menjadi kebijakan dalam pengambilan keputusan. Jangan di luar konstitusi. Lah inilah yang pentingnya ke depan, bagaimana Pancasila itu menjadi habitualisasi bangsa. Gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar dan berrelasi. Romo pernah nggak berbincang khusus dengan Presiden Jokowi terkait kayak masalah budaya, agama di Indonesia gitu, pernah ada perbincangan? Ya paling khusus dengan BPIP ya. Langsung dengan ya BPIP, waktu sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Itu kan dengan para pengurus BPIP. Kan Bu Mega segala itu kan biasanya pertemuan waktu itu kan setahun biasanya kan 2 kali ya. Tapi karena Covid biasanya laporan. Jadi karena masalah Covid aja. Romo, kira-kira apa sih strategi yang harus dilakukan untuk jalur cepatnya untuk memotong radikalisme menyebar di kalangan anak muda terutama, Romo? Ya strategi paling jitu itu adalah para pengguna media sosial dan para buzzer itu mengaktifkan jejaring mereka untuk mengisolasi semua pengguna media sosial menyebarkan virus terorisme itu, kebencian, kemudian agatasi. Terus yang kemudian menebarkan yang namanya janji-janji surga, dan itu harus segera diisolasi. Jadi kalau pengguna media, di blok pengguna sosial itu serempak mengatakan
kita sekarang ini eranya adalah menciptakan perdamaian, menciptakan persaudaraan, dan menciptakan optimis bangsa. Maka konten-konten yang ujaran kebencian, intoleransi, menebarkan rasa takut, rasa khawatir, dan menebarkan kekerasan di-delete. Maka harus ada partisipasi dari kita semua pengguna media sosial untuk membangun etika media. Etika media itu sifatnya imperatif, perintah. Karena itu apa yang dikatakan Immanuel Kant, moral itu kewajiban. Jadi yang baik harus disebarkan, yang buruk harus di-delete. Maka pengguna media sosial harus aktif buat patroli. Kalau kita berharap pada pemerintah, itu daya kekuatannya kurang. Tapi kalau masing-masing jaringan pengguna sosial akun kan, dan ada buzzer kan, sekarang buzzer itu kan jangan bicara politik terus ya, tapi baca sekarang buzzer itu membangun konten-konten persaudaraan, perdamaian, konten cinta kasih, konten bagaimana kita hope, memberi harapan. Maka buzzer harus membangun budaya kehidupan dan budaya kematian. Jadi saatnya lah para buzzer itu tidak lagi polemik lah, tidak lagi ujaran kebencian satu dengan yang lain, tetapi buzzer memerangi terorisme. Berarti kita harus ngelawan buzzernya yang punya teroris ya, Romo. Sampai jangan mereka sampai menang dari kita. Jangan, dan mereka lebih aktif, jangan sampai kita tidur. Betul. Maka ketika kita tidur mereka sedang menyebar. Makanya kita harus berani sekarang. Bagaimana kita menciptakan ruang di dunia maya ini adalah konten-konten yang membangun sikap optimisme hidup berbangsa bernegara. Maka konten menyintai bangsa, konten bagaimana kita aktivitas kerukunan umat beragama, bagaimana konten-konten persaudaraan sejati itu lebih banyak ditampilkan. Sedangkan konten-konten yang mengeksploitasi kekerasan, konten-konten yang mengajarkan kekerasan, konten-konten memanipulasi agama, segeralah konten-konten itu diblok. Dan itu kita harus proaktif. Jangan kita menunggu kiamat. Jangan nunggu kiamat, jangan nunggu orang lain menyuruh. Tetapi merupakan kesadaran bersama. Oke, ini Romo terakhir, pesan Romo untuk semua, terutama untuk umat Katolik yang sebentar lagi akan Paskah dan mungkin masih ada yang takut pergi, mungkin yang harusnya tugas ke gereja atau apa, tapi karena aksi teror kemarin terus kemudian menjadi takut begitu. Pesan Romo untuk umat dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, umat Kristiani sih nggak perlu takut ya. Dan kita sudah beberapa kali kejadian juga nggak takut itu. Iya, sudah berpuluh-puluh kali juga nggak takut. Jadi menurut saya yang penting adalah bahwa kita melihat bahwa niat pemerintah politik itu jelas, mau memberantas terorisme sampai akar-akarnya. Karena terorisme itu mengenai semua orang. Karena mereka mencari sesuatu yang sensasional, sesuatu yang bisa diliput dampaknya oleh internasional, maka pusat-pusat selalu jadi sasaran. Entah rumah ibadat, pusat bisnis, pusat pemerintahan, atau polisi itu menjadi sasaran untuk menarik perhatian. Maka menurut saya ya jangan takut. Karena negara tetap hadir, negara akan tetap melindungi warganya, dan kita yakin bahwa ini akan bisa diungkap, diberantas. Tapi yang paling mendasar adalah ideologi terorisme itu musuh kita bersama. Maka kita harus jangan memberi ruang mereka untuk bergerak, dan kita harus waspada. Maka pentingnya RT RW, sehingga kalau ada orang asing gerak-geriknya mencurigakan yang tidak, ya kita harus segera lapor. Dan maka pentingnya seperti dulu lagi membangun kewaspadaan di tingkat akar rumput, yaitu RT RW. Sama pos kamplingnya diaktifkan kembali. Oke, baik, terima kasih Romo. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Semoga tugas Romo di BPIP untuk menyebarkan nilai-nilai positif Pancasila juga berjalan lancar dan juga sehat-sehat selalu ya Romo. Sama-sama, terima kasih. Dan untuk viewer podcast jpnn.com dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan saksikan podcast JPNN pekan depan bersama saya Natalia Lorenz. Oke, terima kasih.